Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari PPKD Jakarta Selatan, MPU jurusan Teknik Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengecekan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli. Nah, di sini ada beberapa alat yang diperlukan. Pertama, ini corong buat pengisian oli nanti. Jadi buat mempermudah supaya pas kita nuang oli nggak luber. Nah, terus ada dua kunci nih. Ini namanya kunci sok, gunanya buat gagang kunci sok. Nah, ini disebut mata sok. Nah, yang kita pakai untuk praktek kali ini di ukuran 17 mili. Ini buat motor NMAX. Nah, terus ada kunci T. Nah, kunci T kali ini ukuran 12. Ini buat ngebuka baut oli gardan atau bagian transmisi biasanya. Nah, di sini datang ini buat ngebuka tutup oli, mempermudah. Nah, terus di sini ada nampan. Nampan di sini gunanya buat menampung oli yang kita mau buang nanti. Nah, di sini ada lap biar nggak rebek aja. Oke, kita langsung ke motor. Oke, yang pertama kita cek itu jumlah oli yang ada di mesin. Nah, caranya sini. Di bagian sebelah sini ada tutup oli. Nah, kita buka tutup olinya. Setelah dibuka, di ujung sini biasanya ada alat buat ngukur ketinggian oli. Nah, oli yang penuh itu biasanya di bagian sini nih. Nah, di sini ada bagian pembatasnya. Jadi kalau udah lewat batas ini, misalkan segini, nah dia itu udah kurang olinya, harus ditambah. Nah, cara untuk mengecek olinya masih bagus atau enggak, itu biasanya lewat kekentalan oli. Misalkan begini, di sini ada oli. Nah, kita tesin ke kulit. Nah, kalau dia jatuh, itu berarti olinya udah nggak kental, udah harus diganti biasanya. Nah, cara untuk ngebuang olinya ada di bagian bawah. Nih, kalau bisa dilihat ada baut yang ini. Nah, nih, ada kelihatan nggak? Nah, ini kita buka nanti. Nah, gunanya nampan ini buat ngebuang olinya. Nih, nampan ini. Nah, di sini kan ada baut. Ini biasanya baut buat pembuangan oli. Nah, di sini terdapat filter filter olinya. Nah, kita buka yang filter olinya. Sekalian buat diganti, buat kita cek nanti. Lama nih. Nah, ini oke. Nah, ini adalah bentuk filter oli yang ada di motor NMAX. Biasanya itu buat filter oli diganti setiap 8.000 sekali. Nah, kalau oli mesin itu biasanya di sekitar 4.000. Jadi patokannya tuh jangan berapa bulan sekali ganti, tapi berapa kilometer yang ditempuh oleh motor ini, biar nggak boros-boros banget duitnya. Oke. Untuk pemasangan buat pengisian oli kembali, itu kita lakukan tutupinnya dulu biar nggak bocor. Nah. Oke, ini udah kencang. Nah, selanjutnya kita masang ke olinya. Kita buka lagi. Nah, gunanya corong ini untuk mempermudah. Nah, berhubung ini cuma praktek, kita pakai oli bekasan saja. Ini nggak usah banyak-banyak karena praktek doang. Ini buat mempermudah biar nggak luber. Oke, segini aja. Nah, bisa kita tutup lagi. Oke, setelah ini kita langsung tutup lagi. Oke. Dah, begitu dong cara untuk mengganti oli mesin. Selanjutnya kita ke oli gardan nih. Dari sini letaknya nih. Yuk, kita ke depan. Siap.
Nah, untuk penggantian oli gardan ini biasanya sekitar 8.000 km. Dia lebih lama ke oli mesin karena oli gardan ini dia cuman melumasi di bagian transmisi. Jadi dia nggak melewati proses pembakaran segala macam. Jadi ini lebih awet biasanya. Nah, cara bukanya di bagian sini nih. Ini buat keluarnya si oli gardan ini. Dia pakai kunci 12. Nah, ini kan? itu ya. Ini. Mesinnya di bawah. Mesinnya di bawahnya sama ya. Ini berapa sama oli mesin di sini semuanya. Nah, begini cara buangnya. Nah, setelah kebuang semua, kita tutup lagi. Nah, setelah kita tutup sampai rapat, kita kencengin lagi. Nah, baru kita masukin lewat sini. Nah, ini kan susah dibukanya. Nah, kita pakai tang. Tang ini. Kita putar. Nah, kita masukin lewat ini. Raja nguk-nguk. Nah, ini adalah contoh bungkus oli gardan. Nah, ini contohnya. Tapi kita pakai oli bekas. Masukin lagi. Filter olinya dia Di mana? di yang bawah. Di bawah. Di bawah. Nanti buka ini dulu, terus buka filter olinya. Buat kasih apa buat oli. Dia itu buat nah ini oli gardan di Bawah, di bawah. Sudah mulai. Nah, ini kita tutup lagi. Kawan, pakai dompet kawan. Iya, ini. Nah, udah gini doang. Terus ini yang oli. Nah, ini adalah video gimana caranya buat mengganti oli gardan, oli mesin, sama filter oli. Nah, buat teman-teman jangan lupa rutin buat mengganti oli mesin karena oli mesin itu berpengaruh buat komponen-komponen yang di dalam. Karena pada saat oli mesin itu nggak ada, komponen mesin di dalam terutama piston itu pada saat dia bergesekan nggak akan ada yang melumasi. Akibatnya dinding-dinding blok-bloknya itu biasanya bakal baret. Nah, itu bakal ngerusak komponen yang lain. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.